Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan imunologi lanjut ya, yang berikutnya, yaitu tentang sel neutrofil TCR alfa beta positif ya. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai sel neutrofil TCRN alfa beta gitu ya. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang monosit TCR alfa beta, kemudian makrofag TCR alfa beta, sekarang kita membahas tentang sel neutrofil TCR alfa beta ya. Nah, nanti yang kita bahas adalah definisi dari sel neutrofil TCR positif ya. Kemudian kita lihat nanti apakah TCR-nya itu diperoleh secara aktif atau pasif ya. Kemudian juga kita lihat tentang CD3 kompleks ya, ZAP70 dan LAT pada sel neutrofil pada sel neutrofil TCR positif itu bagaimana, ada apa tidak. Kalau ada berarti kan memang TCR-nya itu fungsional nanti ya, bisa mengirimkan sinyal ke dalam sel untuk mengaktifkan sel neutrofil. Kemudian kita lihat juga apakah terekspresikan CD28 pada sel neutrofil TCR positif ya. Kemudian pengaruh dari sitokin ya, misalnya GCSF pada sel neutrofil TCR positif. Kemudian apa akibat dari aktivasi TCR dari sel neutrofil TCR positif ini ya, nanti kita bahas juga, nanti kita berikan contoh kasusnya ya. Nah, kita mulai dulu dengan yang pertama. Apa toh yang disebut dengan sel neutrofil TCR positif itu? Sel neutrofil TCR positif itu, atau yang menyebutnya TCRN alfa beta, atau ada yang menyebut juga sel neutrofil TCRN alfa beta, yaitu sel neutrofil yang mengekspresikan reseptor sel T atau TCR alfa beta pada permukaan membrannya. Nah, itu yang disebut dengan sel neutrofil TCR positif ya. Nah, ini memang temuan-temuan yang relatif baru, walaupun tidak baru-baru banget ya. Ya, karena kalau dulu kan TCR itu hanya ada di permukaan membran sel limfosit T ya. Tapi sekarang ternyata bisa ditemukan di berbagai macam sel imun yang lain ya. Nah, jumlah dari sel neutrofil TCR positif ini ya, kira-kira hanya 5% dari total sel neutrofil ya. 5% dari total sel neutrofil. Bukan 5% dari total sel leukosit ya. Tetapi kira-kira 5% dari total sel neutrofil ya. Dan yang menarik adalah bahwa jumlah sel neutrofil TCR positif ini itu semakin berkurang dengan bertambahnya usia. Artinya semakin tua seorang, maka jumlah sel neutrofil TCR positif ini juga semakin berkurang gitu ya. Nah, itu definisi dari sel neutrofil TCR positif atau TCRN alfa beta atau neutrofil TCRN alfa beta gitu ya. Kemudian, nah, apakah TCR yang ada di membran sel neutrofil itu diperoleh secara aktif, artinya dia bikin sendiri, ataukah secara pasif, atau dia dapat dari sel yang lain ya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa T cell reseptor atau TCR pada sel neutrofil TCR positif itu tidak diperoleh melalui proses fagositosis. Jadi misalnya dia memfagosit sel T misalnya ya. Terus karena dia difagosit, TCR-nya kemudian diambil terus diekspresikan ke permukaan membran ya, tidak seperti itu ya, hasilnya tidak seperti itu. Kemudian tidak juga melalui proses trogositosis ya. Trogositosis itu artinya dia mendapatkan kiriman paket dari sel
limfosit ya berupa TCR ya, kemudian diambil terus diekspresikan ke permukaan membran sel neutrofil ya. Tidak seperti itu ya. Kenapa kok yakin tidak seperti itu ya? Karena percobaan pada hewan yang tidak mengekspresikan sel T ya, itu ditemukan sel neutrofil TCR alfa beta ini ya, artinya memang tidak didapat dari sel limfosit itu. Jadi dia dibikin sendiri ya. Nah, kemudian dilaporkan juga bahwa TCR yang ada di permukaan membran sel neutrofil itu dibuat secara aktif melalui proses rekombinasi gen penyandi TCR-nya. Jadi seperti pembuatan TCR, rekombinasi TCR oleh sel limfosit T ya. Nah, rekombinasi itu dibantu oleh recombination activating gen 1 maupun RAG2. Jadi nanti memang prosesnya itu mirip seperti pembuatan TCR yang ada di sel limfosit T, cuma dia dibuat oleh sel neutrofil ya. Nah, ini juga menarik ya. Menariknya gimana? Menariknya kalau sel T itu begitu sel T-nya matang, RAG-nya nggak aktif lagi ya. Nah, ini justru sel neutrofil ini aktif ketika dia sudah matang gitu ya. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya. Jadi saya tunjukkan dulu ya. Ini adalah gambar sebelah kiri ya. Ini adalah gambar TCR alfa beta yang dilengkapi dengan yang membentuk kompleks dengan CD3, disebut dengan TCR CD3 kompleks. Nah, TCR CD3 kompleks itu, nah itu ada rantai alfa beta TCR-nya ya, kemudian ada rantai gamma, ada rantai delta ya, dan ada rantai epsilon ya. Nah, menempel kepada rantai pada CD3 ini adalah rantai dari CD3 zeta ya, ada dua ya. Nah, zeta chain ini nanti dia kalau pada yang normal itu dia nanti yang akan meneruskan sinyal ke intrasel. Jadi kalau di sini ada aktivasi, maka kan terjadi perubahan konformasional pada rantai zeta. Ini kan di sini ada 1, 2, 3 ya. Nah, ada 3 yang bisa terfosforilasi di sini. Nanti kalau dia terfosforilasi, maka dia akan berikatan dengan ZAP70 atau ini ya, ZAP70 ini namanya adalah zeta associated protein 70. Nah, ZAP70 itu nanti yang memberikan sinyal ke dalam sel melewat banyak hal ya, misalnya SLP dan lain-lain ya. Besok insya Allah kita bahas pada pembahasan aktivasi sel limfosit ya. Nah, ini terjadi pada sel T limfosit. Nah, sekarang pertanyaannya, pada sel neutrofil TCR positif itu apakah selain diekspresikan TCR alfa beta, apakah juga diekspresikan CD3? Ya, ternyata memang iya. Ditemukan CD3 zeta ini ya. Ada ZAP70 dan LAT ya. Artinya apa? Artinya bahwa sel neutrofil TCR positif ini ketika TCR alfa betanya bisa mengenali antigen, maka dia akan mengirimkan sinyal ke dalam sel ya, sehingga akan menimbulkan respon dari sel neutrofil akibat aktivasi dari TCR alfa beta tersebut. Ya, itu yang menunjukkan bahwa ini fungsional gitu ya. TCR alfa betanya fungsional. Kemudian, nah, yang menarik juga adalah pada sel neutrofil TCR positif itu juga ditemukan ekspresi dari CD28. Ya, CD28 itu juga diekspresikan di sel neutrofil TCR alfa beta. Ya.
Nah, artinya apa? Artinya bahwa CD28 yang ada di permukaan membran sel neutrofil itu nanti bisa berikatan dengan CD80 yang ada di permukaan APC atau permukaan sel yang lain, ya. Jadi CD28 kan berikatan dengan CD80 dan CD86 gitu ya, atau dulu dulu B71 kalau CD80, kalau CD86 B72. Nah, ini seperti halnya di sel T, artinya aktivasi CD28 yang ada di permukaan sel neutrofil TCR positif ini nanti bersinergi dengan aktivasi dari TCR alfa betanya, ya, untuk membentuk respon sel neutrofil, gitu ya. Nah, sekarang ternyata sel neutrofil TCR positif atau sel neutrofil TCR alfa beta ini, ya, bisa dipengaruhi oleh sitokin yang lain, ya, misalnya GCSF. Granulosit colony stimulating factor ini bisa mempengaruhi sel neutrofil. Nah, GCSF ini, ya, meningkatkan recombination activating gen 1 ekspresinya, ya, tetapi menurunkan ekspresi dari RAG2. Ya. Nah, GCSF ini juga menurunkan ekspresi CD4, CD3 zeta, ZAP70 dan LAT pada sel neutrofil TCR positif, ya. Artinya apa? Artinya bahwa GCSF ini menghambat aktivasi dari sel neutrofil TCR positif, gitu ya. Nah, sekarang lalu kalau ditemukan sel neutrofil TCR positif pada darah kita, pada tubuh kita, terus fungsinya apa gitu ya. Nah, tadi ternyata ikatan antara TCR alfa beta dengan antigennya, ya, dengan antigen yang dikenalinya lewat TCR tadi, TCR alfa beta, maka itu akan mengirimkan sinyal ke dalam sel, ya, tadi kan TCR alfa beta, ada aktivasi dari rantai zeta dari CD3, kemudian memanggil atau mengaktifkan ZAP70 dan memberikan sinyal dalam sel, ya. Nah, nanti sinyal dalam selnya itu paling tidak yang sudah diketahui itu dia akan mengaktifkan atau meningkatkan ekspresi dari BCL-XL, ya, protein anti apoptosis, ya. Dan juga nanti dia akan mensekresikan interleukin 8. Ya, sehingga terjadi peningkatan fagositosis. Itu mudahnya seperti itu. Nah, mari kita lihat bagaimana BCL-XL ini menghambat apoptosis. Artinya apa? Artinya kalau dia apoptosisnya terhambat, ya, maka sel neutrofil tidak mudah mati, ya. Kalau kita lihat, ya, rata-rata umur sel neutrofil itu adalah kira-kira 4,5 hari atau 4,5 hari, ya. Tapi dengan mengekspresikan BCL-XL ini, maka umur sel neutrofil bisa menjadi lebih panjang, ya. Ya, sehingga kemampuan dia untuk aktif itu juga lebih panjang lagi, gitu ya. Nah, bagaimana nanti BCL-XL ini menghambat apoptosis, nanti kita lihat setelah ini. Demikian juga apa efek dari interleukin 8 yang dikeluarkan oleh sel neutrofil TCR positif ini, ya. Kita lihat dulu, ini adalah efek dari BCL-XL, ya. BCL-XL ini adalah BCL2 family, itu, ya. BCL2 family, ya. B-cell lymphoma family, ya. B-cell lymphoma XL, ya. Nah, pada kondisi normal, pada kondisi yang pro apoptosis, ya, maka ada aktivasi BAK atau BIT dan BAK juga, ya. Nah, nanti ini BAK, BIT ini dan BAK, ya, nanti akan membuat mitokondria ini untuk melepaskan
sitokrom C ya. Nah, sitokrom C nanti berikatan dengan ATP dan APAF1 untuk membentuk apoptosom. Nah, sehingga terjadi aktivasi Caspase 9. Kemudian aktivasi Caspase 3 ya, kemudian terjadi apoptosis. Ya, ini kalau terjadi misalnya stres oksidatif misalnya. Ya. Nah, BCL-XL nih di sini ya, BCL-XL nanti efeknya itu adalah menghambat dikeluarkannya sitokrom C. Ya. Kalau sitokrom C dihambat pengeluarannya, maka tidak terbentuk apoptosom. Ya. Sehingga tidak terjadi apoptosis. Nah, sehingga kalau tidak terjadi apoptosis, maka umur sel neutrofil memanjang. Ya. Itu yang mudahnya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan efek dari interleukin 8? Ya, kalau dulu ya, interleukin 8 itu ini adalah hanya bersifat kemotaksis atau bersifat memanggil sel neutrofil ya. Tapi sekarang banyak fungsi lain selain hanya sekedar memanggil sel neutrofil ya. Ternyata dia juga kemotaksik terhadap sel limfosit, terhadap sel basofil dan monosit ya. Tapi memang yang paling terpengaruh adalah sel neutrofil ya. Nah, interleukin 8 ya, ternyata sekarang tidak hanya diketahui tidak hanya bersifat sebagai kemotaktik faktor saja, tidak hanya bersifat menjadi kimokin saja ya, tetapi dia juga bisa menimbulkan efek yang lain ya. Misalnya adalah ternyata interleukin 8 itu bisa menempel pada patogen, misalnya Mycobacterium tuberculosis misalnya. Nah, patogen yang dilekati atau ditempeli oleh interleukin 8 itu akan menjadikan patogen itu mudah difagositosis ya. Nah, difagositosis oleh siapa? Oleh makrofag maupun sel neutrofil itu ya. Nah, jadi pertamanya memanggil sel ya, neutrofil dan lain-lain. Kemudian interleukin 8-nya bisa mengikat patogen. Kemudian ikatan patogen dengan interleukin 8 itu memudahkan patogennya untuk difagositosis oleh siapa? Oleh makrofag dan neutrofil gitu ya. Sehingga terjadi peningkatan fagositosis oleh makrofag dan neutrofil. Cuma nanti efek ini disertai dengan peningkatan produksi reaktif oksigen spesies dari makrofag ya. ROS itu macam-macam fungsinya ya. Nanti bisa menimbulkan apoptosis dari sel yang terinfeksi misalnya, menimbulkan peradangan ya, karena ROS itu reaktif oksigen spesies bisa menghancurkan IKB inhibitor kappa beta ya, sehingga bisa karena terhancurnya IKB maka nuklear faktor kappa B itu akan terlepas ya, NF-kB-nya akan terlepaskan sehingga dia akan masuk ke dalam inti sel sehingga mempengaruhi timbulnya respon dari sebuah sel ya. Nah, kemudian interleukin 8 ya, itu juga meningkatkan produksi ROS dari neutrofil ya. Jadi kalau interleukin 8 berikatan dengan interleukin 8 reseptor, maka membuat sel neutrofil itu akan meningkatkan produksi ROS ya. Ya, karena enzimnya itu akan karena kalau sel neutrofil aktif, enzimnya akan aktif ya, enzim untuk pembuat ROS-nya ini ya. Nah, interleukin 8 juga bisa mengaktifkan sel neutrofil ya. Ketika dia mengaktifkan sel neutrofil, maka sel neutrofil itu akan melepaskan defensin. Defensin itu sebuah zat yang bersifat antimikrobial peptid. Maknanya apa? Maknanya dia bisa berperan atau berfungsi sebagai antibiotik. Nah, mudahnya seperti itu.
Nah, selain melepaskan defensin, ya, interleukin 8 itu juga kan memicu, menstimulasi sel neutrofil untuk melepaskan leukotrien. Nah, leukotrien ini juga bersifat kemotaktik untuk sebagian sel leukosit yang lain, tapi juga dia akan bisa menyebabkan bronkokonstriksi ataupun vasodilatasi, ya. Nah, kemudian juga bisa memicu sel neutrofil untuk mengeluarkan platelet activating factor yang nanti akan memicu peradangan. Ya, juga bisa memicu sel neutrofil untuk mengeluarkan matrik metaloproteinase 9 yang akan mendegradasi matrik jaringan, ya. Kemudian interleukin 8 itu juga memicu sel basofil untuk melepaskan histamin dan leukotrien kalau kadarnya tinggi, ya. Kalau kadarnya rendah tidak terjadi pelepasan histamin dan leukotrien dari sel basofil, ya. Histamin dan leukotrien nanti bisa menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan bronkokonstriksi, ya. Nah, interleukin 8 yang terakhir nanti ternyata bisa menghambat terjadinya imunoglobulin class switching dari sel plasma ketika terjadi perangsangan dari interleukin 4. Jadi interleukin 4 itu kalau dia bisa memberikan efek pada sel plasma dengan cara memicu imunoglobulin class switching menjadi imunoglobulin E, ya. Nah, ini yang dihambat oleh interleukin 8, ya. Sehingga nanti efek respon imun tipe 2-nya dihambat oleh interleukin 8, ya. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Kalau yang tadi saya sampaikan di sebelum ini ketika efek interleukin 8 itu adalah contoh kasus pada Mycobacterium tuberculosis, ya. Tapi juga ini contoh kasus yang lain. Sel neutrofil TCR positif atau sel neutrofil TCR alfa beta atau ada juga yang menyebutnya sel neutrofil TCRN alfa beta, ternyata berperan dalam imunitas terhadap malaria, ya. Pengenalan TCR yang ada di membran sel neutrofil terhadap antigen malaria menyebabkan peningkatan fagositosis dari malaria plasmodiumnya, ya. Juga sel neutrofil TCR positif itu juga terlibat dalam proses autoimun, misalnya anemia hemolitik, ya. Karena dibuktikan adanya neutrofil eritropagositosis pada anemia hemolitik. Tidak semua, ya, yang tentu yang berkaitan dengan ini saja gitu, ya. Nah, itu contoh-contoh kasusnya, ya. Ini adalah referensi yang saya pakai, ya. Nah, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, sanggahan, komentar, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.